Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Kurang semangat, kita tetap semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Kita harus selalu bersemangat setiap hari. Saya Bapak akan mengecek kehadiran kalian. Tengok kanan, kiri, depan, belakang. Berilah semua. Untuk memulai pembelajaran kita akan berdoa dulu. Doa mulai. Doa selesai. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan kalian berdiri, kepala maju ke depan untuk memimpin. Silakan. Terima kasih. Bapak mau bertanya, tadi berangkat ke sekolah berpamitan dengan orang tuanya apa tidak? Bersalaman dengan orang tuanya apa tidak? Hampir semua bersalaman dan meminta izin kepada orang tua. Alhamdulillah. Tujuan dari apa kita meminta izin kepada orang tua supaya apa? Supaya kita mendapat doa dari mereka. Selanjutnya materi yang akan kita pelajari hari ini, mata pelajaran IPA tentang pengaruh kelor terhadap kehidupan sehari-hari. Jadi tujuan dari pembelajaran ini diharapkan setelah melakukan pengamatan dan percobaan, diharapkan kalian dapat menjelaskan benda-benda yang bersifat konduktor dan benda-benda yang bersifat isolator, benda-benda yang dapat mengantarkan panas dan benda-benda yang tidak dapat mengantarkan panas. Bapak mau bertanya, siapa yang pernah membantu ibunya menggosok pakaian? Dan Mbak Fitri pernah? Alatnya biasanya terbuat dari apa? Besi dan plastik. Besi ditaruh di mana kira-kira? Di posisinya di mana? Di bawah. Terus plastiknya yang dipegang, bagian pegangan. Itu salah satu contoh penggunaan dari bahan yang dapat mengantarkan panas dan tidak dapat mengantarkan panas. Kalau seumpama dibalik, yang dapat mengantarkan panas ditaruh di atas dan tidak dapat mengantarkan panas di bawah, maka setrika tidak akan berfungsi karena tidak ada panas. Saya Bapak akan memberikan gambar di depan. Nanti kalian amati mana yang termasuk benda yang dapat mengantarkan panas dan mana benda yang tidak dapat mengantarkan panas. Nanti Bapak akan membagikan lembar kerja. Nanti kalian kelompokkan benda-benda yang ada di gambar ini ke dalam kolom masing-masing. Ada benda konduktor dan benda isolator. Silakan ambil lembar kerjanya masing-masing. Nanti kalian kerjakan sambil mengamati gambar di depan. Silakan. Ya, bisa kalian mulai. Bapak berikan waktu 20 menit. Setelah itu kalian akan mempresentasikan jawabannya di depan. Silakan kalian mulai. Kalau ada kesulitan bisa bertanya. Sudah? Alhamdulillah. Mbak Fitri silakan maju untuk presentasi. Nah, Mbak Fitri sudah hampir bisa menyebutkan benda mana yang masuk benda konduktor dan benda mana yang masuk isolator. Mas Ilham? Hampir semua sudah bisa menjelaskan mana benda isolator dan mana benda konduktor. Jadi benda mana yang termasuk konduktor? Nah, kawat, terus wajan, terus apa lagi? Panci. Terus benda isolator mana? Kain, sarung tangan, centong nasi, bakul nasi. Ya itu benda-benda yang mengandung atau benda-benda bersifat isolator, tidak dapat mengantarkan panas. Selanjutnya kita akan lebih memantapkan materi dengan melakukan pengamatan. Nanti Bapak akan membentuk menjadi 4 kelompok, masing-masing beranggotakan 5. Dan alat-alat dan bahan-bahan yang kemarin Bapak sampaikan di bawah, silakan persiapkan. Sudah? Nanti perwakilan kelompok maju ke depan untuk mengambil lembar kerja sebagai panduan kalian untuk melakukan pengamatan. Silakan. Sudah? Nah, sekarang kalian bisa mulai pengamatan. Nanti kalau ada kesulitan atau permasalahan silakan tanyakan ke Bapak. Ya, Bapak berikan waktu 20 menit. Nah, kelompok 1 bisa maju ke depan presentasi. Nah, sudah bisa. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, hampir semua kelompok bisa mempresentasikan hasil pengamatannya. Dari pengamatan tadi, yang pertama, besi yang didekatkan dengan api lilin kemudian dipegang dengan tangan terasa panas. Kemudian kalau dikasih sumpit dan kain tidak terasa panas, sama dengan logam. Tadi percobaannya tidak terasa panas apabila diberi kain dan sumpit. Kesimpulan dari percobaan tadi bahwa logam dan besi termasuk benda yang dapat mengantarkan panas. Disebut bahan
konduktor. Jangan kain disebut isolator, tidak dapat mengantarkan panas. Refleksi dari pembelajaran hari ini, apa yang kalian sukai dari pembelajaran hari ini? Nah, ketika melakukan percobaan, apa yang tidak kalian pahami? Paham semua? Alhamdulillah. Simpulan untuk pembelajaran hari ini bahwa benda-benda yang dapat mengantarkan panas disebut konduktor, dan benda yang tidak dapat mengantarkan panas disebut isolator. Benda konduktor dan isolator banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dipadukan, contohnya apa? Setrika, wajan teflon, solder, banyak sekali bahan-bahan yang memadukan antara benda isolator dan benda konduktor. Jadi dipadukan supaya apa? Supaya tidak menimbulkan apa? Permasalahan. Seumpama dibalik, benda yang konduktor ditaruh di setrika itu ditaruh di atas dan yang isolator ditaruh di bawah, maka tidak akan dapat menselika, jadi tidak akan maksimal olahnya. Jadi itu pembelajaran hari ini, kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Untuk tugas rumah, kalian amati benda-benda yang ada di sekitar rumahmu. Silakan kalian tulis benda yang mana yang masuk konduktor dan benda yang masuk isolator. Bapak juga akan memberikan soal di rumah berupa Google Form yang akan kalian kerjakan di rumah. Nanti kalian kirim bukti screenshotnya ke WA Bapak. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Sebelum kita akhiri, kita berdoa dulu. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai.